Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eni Nurfaiza. Saya di sini akan mereview materi mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan cara membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik yang dapat menimbulkan perubahan dalam diri peserta didik dengan tujuan agar dapat tercapai kesesuaian antara peserta didik dengan lingkungannya. Selanjutnya, apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Ada macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi yang merupakan tujuan tertinggi dari pendidikan nasional. Implementasi landasan filosofis ini bisa dilaksanakan di sekolah, contohnya penerapan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis di sini yaitu memanfaatkan informasi sejarah sebelumnya guna menjadikan pendidikan ke depannya menjadi lebih baik. Selanjutnya landasan sosiologis. Di sini berlandaskan atas interaksi atau komunikasi antar pribadi. Misalkan antar siswa dengan guru, antar siswa dengan teman sebaya, atau antar siswa dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Landasan legalistik. Landasan legalistik di sini adalah landasan hukum yang digunakan dalam menjalankan pendidikan. Di Indonesia menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila atau peraturan pemerintah maupun instruksi pemerintah. Selanjutnya landasan spiritualistik. Landasan spiritualistik di sini yaitu pendidikan berlandaskan atas agama. Selanjutnya landasan ekonomi. Landasan ekonomi di sini membahas tentang bagaimana peran ekonomi maupun fungsi produksi serta efisiensi dan efektivitas dari biaya pendidikan. Landasan budaya antropologis. Landasan budaya antropologis di sini pendidikan berlandaskan atas budaya setempat. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan yang berlandaskan tingkah laku dari peserta didik maupun mental peserta didik ataupun pikiran dari peserta didik. Teori belajar yang pertama yaitu ada teori belajar behavioristik. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivistik. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Dan yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar merupakan metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Teori belajar behavioristik yaitu teori belajar yang mempelajari tentang model hubungan antara stimulus dan respon, di mana stimulus merupakan input dan respon merupakan output. Dan di sini lebih berfokus kepada perubahan tingkah laku dari diri peserta didik dan lebih menitik beratkan terhadap perubahan serta perkembangan perilaku ataupun tingkah laku dari peserta didik yang lebih baik dan tidak memperhatikan terhadap konstruksi mental dari peserta didik. Dan memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah, mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, maupun perasaan individu dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitivistik. Teori belajar ini lebih mengutamakan terhadap proses belajar daripada hasil belajar.
yang mana proses belajar yang terjadi di dalam kelas melibatkan proses berpikir peserta didik, sehingga proses belajar merupakan hal utama sebagai bentuk pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar ini merupakan teori belajar yang memanusiakan manusia. Dan teori ini berasumsi bahwa semua teori belajar itu baik dan bisa bermanfaat dan memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Dan teori belajar ini memberdayakan kebebasan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengekspresikan dirinya. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini yaitu mengutamakan pengalaman yang memberikan sebuah pengetahuan dan dapat dikonstruksikan pada proses belajar. Dan peserta didik dapat menemukan serta membangun pengetahuannya berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupannya. Dan proses peserta didik mengonstruksikan wawasan yang baru dengan menyesuaikan dengan pengalaman yang sudah diketahuinya sebelumnya. Dan teori belajar ini lebih menitik beratkan pada bagaimana peserta didik menginterpretasikan berbagai pengetahuan yang didapat dari pengalamannya pada saat proses pembelajaran langsung. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.